Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa dengan saya, Mas Andi. Pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai 10 weton istri membawa rezeki bagi suami. Sebelumnya, Kang Mas lan Mbak Yu, dimanapun Kang Mas lan Mbak Yu berada, semoga Kang Mas lan Mbak Yu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kang Mas lan Mbak Yu, mohon disimak baik-baik. Jangan buru-buru men-skip video ini atau nge-next agar tidak salah menafsirkan. Langsung saja kita masuk ke ulasannya. Sepuluh weton wanita membawa rezeki bagi suami. Kang Mas lan Mbak Yu, yang pertama ada weton Minggu Pon, keras hati dan pencemburu. Wanita dengan weton Minggu Pon ini bisa membawa rezeki bagi suami. Kenapa? Rasa cemburunya bukan berarti buta, tetapi ingin mewujudkan dan selalu mengidam-idamkan suami serta keluarganya. Maka tak jarang jika Minggu Pon bisa membawa rezeki bagi suami, asalkan pasangan atau suaminya ini bisa mengerti Minggu Pon. Kang Mas lan Mbak Yu, bagi Kang Mas lan Mbak Yu yang belum menikah atau kawin, yang masih single, silakan bisa menyimak dan mencari weton wanita yang bisa membawa rezeki. Yang kedua, dengarkan baik-baik Kang Mas. Weton wanita yang kedua ada Senin Legi. Senin Legi ini memiliki cinta dan kesejahteraan. Tak jarang wanita pemilik weton Senin Legi jika menjadi seorang suami sering mendapatkan rezeki bagi suaminya. Kenapa? Senin Legi mudah menyimpan harta. Bukan pelit, namun dia lebih menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan. Bukan pelit, sekali lagi, tetapi suka memberi. Namun memang Senin Legi ini sering tergoda. Godaan Senin Legi bukan dari pasangan, bukan dari lawan jenis. Wanita pemilik Senin Legi biasanya banyak yang menyukai dari lawan jenis, namun godaannya makanan. Bisa makanan ringan, bisa makanan berat. Nah, Senin Legi Kang Mas lan Mbak Yu, rasa cintanya yang besar itu membuat dirinya tidak ingin jauh dari pasangannya. Jangankan pasangannya merantau, pasangannya ini kerja dari pagi sampai sore, umumnya kerja ya. Nah, wanita yang memiliki weton Senin Legi ini bawaannya itu kangen, bawaannya itu merindukan suaminya, merindukan pasangannya. Maka tak jarang jika pemilik weton Senin Legi biasanya sering nelpon. Kalau suaminya kerja di perusahaan atau mungkin memiliki usaha dagang dan lain sebagainya, biasanya di jam-jam tertentu dia mesti nelpon. Hanya sekedar ingin menanyakan kabarnya. Itulah Senin Legi Kang Mas lan Mbak Yu. Dan untuk weton yang berikutnya, wanita yang bisa membawa rezeki untuk suami, Kamis Pahing. Kamis Pahing
kesannya galak. Salah. Sebenarnya Kamis Pahing ini karena rasa sayangnya itu sangat tinggi kepada pasangan, kepada keluarga. Dia ingin mewujudkan rasa sayangnya tersebut, tetapi karena memang rangkapnya pahing, biasanya terkesan lantang, suaranya keras. Padahal jiwanya itu sangat sayang dengan keluarga, sama suami dan anak-anaknya. Maka Kamis Pahing ini bisa termasuk dalam kategori pembawa rezeki untuk suami. Kenapa? Suka mendoakan suaminya. Dan juga Kamis Pahing tergolong suka tergoda. Berarti jelek? Tidak. Tunggu dulu. Tergoda dalam hal ini bukan pasangan, bukan lawan jenis, tetapi berbelanja. Kalau bahasa sekarangnya itu shopping. Nah, Kamis Legi di sini harus bisa menahan diri ya. Godaan-godaan seperti ini tuh kalau bisa ditahan, dihilangkan. Tapi kalau belum bisa dihilangkan, ya ditahanlah. Diminimalisir minimal. Gitu ya. Memang wajar yang namanya wanita itu suka berbelanja. Jangankan wanita, kaum pria pun yang suka belanja juga ada. Tapi di sini kalau bisa ditahan atau diminimalisir. Gitu ya Kang Mas lan Mbak Yu ya. Nah, untuk weton berikutnya ada Sabtu Wage. Di mana Sabtu Wage ini Kang Mas lan Mbak Yu, wanita ini pandai dan teliti. Pandai berbicara, pandai bergaul, pandai melobi. Kalau pandai merayu, itu saya tidak menyebutkan. Yang jelas, tadi yang saya sebutkan tidak ada pandai merayu ya. Nah, di sini Sabtu Wage bisa mendatangkan rezeki bagi suami karena rasa yang dimiliki Sabtu Wage jika tidak disakiti itu akan lebih sayangnya kepada suami untuk mewujudkan cita-citanya suami dan keluarga khususnya. Maka tak jarang jika pemilik weton Sabtu Wage ini untuk wanita biasanya tidak suka mengeluarkan yang tidak berguna. Bukan pelit, bukan irit, tetapi sekiranya tidak ada gunanya yang lebih penting, dia akan menahan. Tidak suka menghambur-hamburkan. Dan weton Sabtu Wage ini juga suka memberi, suka membantu. Makanya kalau yang tidak terlalu penting, tidak mau mengeluarkan. Dan telitinya berapa mendapat masukan dan berapa juga yang harus dikeluarkan. Itu Kang Mas lan Mbak Yu. Dan yang berikutnya ada weton Minggu Wage. Weton ini Kang Mas lan Mbak Yu, biasanya rata-rata wanita yang memiliki weton ini tidak suka barang-barang haram. Maka tak jarang jika Minggu Wage ini biasanya wanita ini suka sekali dengan beribadah, senang melakukan ibadah. Tapi tak jarang juga karena Minggu Wage Neptunnya itu 9 sama dengan Senin Legi, tidak lain tempatnya fitnah. Nah, tempatnya fitnah ini bukan berarti suka memfitnah, tapi justru weton ini yang sering kena fitnah. Minggu Wage berusaha berbuat baik kepada siapapun, tetapi sering ditanggapi dengan buruk. Bukan selalu buruk, bukan, tapi seringnya. Jadi orang itu kadang kan di depan kita wajahnya murah senyum, wajahnya ramah, tapi ternyata di belakang kita ngupasin, dikulitin,
Ada nggak kayak gitu? Banyak. Nah, Minggu Wage ini karena sering kena fitnah, jadi doanya sering diijabah. Seperti saya pernah dengar, doa yang terijabah itu doanya orang teraniaya. Lah, salah satunya ya ini, Minggu Wage. Tadi juga ada Senin Legi. Makanya doanya sering diijabah karena sering kena fitnah. Bukan dianya yang lakuin fitnah, bukan. Untuk pasangannya, untuk suaminya, kalau bisa, bagaimanapun ceritanya, harus membentengi, harus memageri bahwa punya pasangan istri, weton Minggu Wage harus menjaga diri, jangan suka percaya dengan ucapan orang di luar. Baik, untuk yang berikutnya, yang keenam, ada weton Selasa Wage. Seperti Kang Mas lan Mbak Yu sering mendengar bahwa Selasa Wage ini jumlah neptu yang paling sedikit. Biasanya pemilik weton Selasa Wage ini, wanita atau istri, pikirannya sudah pesimis karena tahu bahwa jumlah neptunya sedikit, berarti rezekinya sedikit. Bukan, Mbak Yu. Mohon Mbak Yu jangan salah tafsir. Memang jumlah neptunya paling sedikit, tetapi Selasa Wage ini suka menolong dan pandai menabung. Rata-rata wanita dengan Selasa Wage hidupnya berkecukupan. Kalau toh punya keluarga, punya pasangan, ada masalah atau mungkin sering bertikai, itu wajar. Karena yang namanya manusia kan, kita menyampaikan maksudnya ini, jadinya ini. Yang nanggapinya beda lagi. Itu juga bisa dikategorikan perselisihan. Nggak masalah Mbak Yu. Yang penting bicaranya baik-baik aja. Jadi Mbak Yu yang punya weton Selasa Wage tetap harus bisa dengan prinsipnya sendiri. Ya tadi, suka menolong dan pandai menabung. Kalau toh suami kadang disampaikan nggak legowo. Legowo itu kalau bahasanya berarti nggak bisa nerima dengan lapang dada. Berarti harus disampaikan lain hari, lain waktu, mungkin belum tepat waktunya. Gitu ya Mbak Yu ya. Baik, lanjut lagi untuk weton yang berikutnya. Yang ketujuh, ada weton yang diprediksi akan mendapatkan anugerah. Nah, pemilik weton ini untuk wanita Selasa Pon. Selasa Pon sendiri memiliki karakter bagi seorang istri teliti dan hati-hati. Makanya yang punya istri Selasa Pon untuk Kang Mas, sekali-kalilah dimanjakan untuk pasangannya. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap minggu ataupun bulan, sekali-kali ada waktu luang dimanjakan. Entah itu diajak piknik ataupun bepergian kemana, satu keluarga. Kalau bisa satu pasangan, anak-anak titipin ke simbahnya dulu, misalnya gitu. Nah, Selasa Pon ini salah satu weton yang mendapatkan anugerah dan selalu membawa rezeki bagi suami. Maka tak jarang jika Selasa Pon juga sering disenangi sama lawan jenis. Karena orangnya juga menarik. Orangnya juga supel, berteman, bertetangga dalam kehidupan berlingkungan. Gitu ya Kang Mas lan Mbak Yu. Baik, lanjut lagi. Untuk weton yang berikutnya, ada weton Rabu Wage. Nah, Kang Mas, buat Kang Mas yang mempunyai istri wetonnya Rabu Wage, ini perlu saya paparin ya. Coba saya paparin, semoga bisa diterima. Rabu Wage ini bawaannya manja, Kang Mas. Jadi bagi Kang Mas
yang punya istri Rabu Wage dimanja-manjain. Bukan berarti terus tiap harinya manja, terus bukan. Maksudnya rasa sayangnya Rabu Wage ini memang besar. Dan bawaannya itu pengennya dibelai-belai, pengennya disanjung-sanjung. Karena memang nggak ingin kehilangan pasangannya. Lah, itu salah satu weton yang bisa membawa rezeki bagi suaminya. Karena tahu di mana suami kalau sudah manjain weton ini, maka kehidupan rumah tangga akan tercipta harmonis. Nah, keharmonisan rumah tangga itu sangat-sangat bisa membawakan rezeki yang mudah. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Maka Rabu Wage tidak jarang pemilik weton ini kalau pas usianya 30 tahun atau 30-an lah ya, menemukan rezeki yang luar biasa besarnya. Kalau tidak di dirinya, berarti ke suaminya atau ke keluarganya. Misal punya anak yang lagi daftar sekolah, diterima. Atau mungkin punya anak yang lagi mendaftar TNI atau polisi, bisa diterima. Karena Rabu Wage juga salah satu weton buat wanita yang doanya mudah dikabul, mudah diijabah. Gitu Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, untuk weton yang berikutnya Kang Mas dan Mbak Yu. Weton wanita yang membawa rezeki bagi suami. Yang ke-9 ada Kamis Kliwon. Kamis Kliwon Kang Mas dan Mbak Yu mudah memahami keadaan suami. Kamis Kliwon ini rasa cinta yang dimiliki memang jarang terungkap, tetapi lebih memahami keadaan suami. Kalau toh suaminya ini belum memiliki pekerjaan, ini coba untuk menenangkan, memberi semangat, jangan frustasi Pak, atau ayah, atau mungkin panggilan lainnya. Tetap semangat ya Pak. Nah, disinilah perannya istri yang bisa membawa rezeki kepada suami karena selalu menyemangati suaminya. Kamis Kliwon ini memiliki pendirian yang teguh. Dia yakin kalau dengan cara menyemangati pasangan, dengan cara berdoa mestinya juga, dan usaha yang dijalankan, pasti akan terwujud. Lah, Kamis Kliwon ini adalah salah satu 10 weton wanita yang bisa membawa rezeki bagi suami. Makanya yang jadi suami kalau bisa jangan malas-malesan. Gitu ya. Baik, yang terakhir Kang Mas dan Mbak Yu. Ada weton yang dijuluki keramat. Weton Jumat Kliwon. Wanita dengan weton Jumat Kliwon ini yang pernah saya sampaikan, kalau sudah cinta, sudah senang, sayang sama satu itu, apapun akan diberikan. Jangankan harta, nyawa pun akan diberikan. Wah, mana mungkin? Mungkin. Orang kalau sudah kadung tresno, kalau bahasa sininya, udah terlanjur cinta, apapun dibela-belain. Kalau Kang Mas dan Mbak Yu mengelak, berarti Kang Mas dan Mbak Yu tidak punya cinta. Ini contoh aja Kang Mas dan Mbak Yu. Orang kalau sudah cinta, dibela-belain. Misalnya nih, Mbak Yu pengen es campur, es durian misalnya, es durian ya. Nah, posisinya sekarang di sini. Yang jualan es durian itu di luar kota. Kira-kira kalau punya rasa cinta, dibeliin nggak? Dibelikan.
Walaupun di dalam perjalanan itu tiba-tiba mendung, hujan, terus sampai sana ngantri, terus balik lagi ke tempatnya, itu jaraknya jauh, misal di luar 10 kilo. Tapi karena cinta, ya dibela-belain. Lah sama, cinta ini yang dimiliki oleh Jumat Kliwon, yang saya sampaikan, jangankan harta, nyawa aja dilepasin. Itu ibarat kata seperti itu Mbak Yu. Makanya Jumat Kliwon, karena rasa cintanya yang hanya satu itu tidak boleh diotak-atik, tetapi dia juga memiliki sifat dendam yang begitu dalam. Kalau orang dulu bilang dendam kusumat, susah untuk memaafkan atau melupakan. Kalau bisa, Jumat Kliwon ini jangan seperti itu. Boleh kita tidak bisa melupakan, tapi kalau memaafkan harus. Ya, jangan sampai orang tersebut sudah minta maaf, tetapi kita nggak memaafkan. Gitu ya untuk pemilik Jumat Kliwon ya. Makanya rezeki untuk suami yang mendapatkan istri Jumat Kliwon biasanya lebih gampang. Apalagi Jumat Kliwon ini adalah salah satu weton turunaning saudagar. Berarti Jumat Kliwon ini tuh keturunan saudagar. Kalau bisa bukan bekerja, bukan jadi karyawan. Kalau bisa itu buka usaha sendiri, entah itu dagang kecil-kecilan dulu, seadanya modal, terus setelah itu berkembang, karena turunan saudagar. Gitu Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, dari 10 weton tadi, saya ingin sedikit memberi pemaparan. Saya ambil garis tengahnya aja. Dari 10 weton tadi, pemilik weton untuk wanita yang bisa membawa rezeki untuk suami, itu rata-rata dari 10 weton tadi, wanita tersebut mengabdikan diri kepada suami. Jadi berbakti, wanita berbakti kepada suami akan memudahkan rezeki. Betul di situ. Jadi para wanita tadi, pemilik weton tadi itu seperti itu ya. Bukan berarti yang lainnya tidak. Saya sampaikan lagi, bukan berarti di luar 10 weton tadi tidak berbakti kepada suami. Tidak. Kalau toh memang tidak berbakti, belajarlah untuk berbakti kepada suami. Apapun itu, berbaktilah kepada suami. Karena seorang istri, wanita Kang Mas dan Mbak Yu, yang sudah bersuami, semua tanggung jawab dan dosanya yang menanggung di pundak suami. Harusnya seorang istri lebih mengerti kepada suami. Tapi ada yang bilang sama saya, iya suami mintanya di ngertiin, terus kapan ngertiin wanita? Ngertiin istri. Istri itu pekerjaannya banyak. Betul. Istri itu udah ngurus rumah, ngurus anak. Suami kan berangkat pagi, pulang sore, kerja. Kan sama aja nyari nafkah buat istri. Ya berbahagialah bagi seorang istri yang ikut membantu suami bekerja. Itu sangat hebat kalau saya bilang. Apalagi sudah pergi pagi sama-sama kerja, sore pulang istri masih bersih-bersih rumah. Itu sangat hebat. Lebih-lebih, maaf, sebagai pekerja di luar negeri. Itu saya sangat menghargai. Kenapa? Sampai ke luar negeri berarti ingin mewujudkan cita-citanya membahagiakan keluarga. Maka bagi suami atau Kang Mas, mohon sayangilah istri-istri Kang Mas. Gitu ya. Yang penting satu, saling pengertian. Kalau ada perselisihan itu wajar,
tapi selesaikanlah dengan pikiran yang adem. Karena dengan pikiran yang adem itu akan membuat suasana juga tidak gaduh. Gitu ya Kang Mas lan Mbak Yu. Baik, itulah ulasan dari 10 weton istri membawa rezeki bagi suami. Kesimpulannya, terus ciptakan rasa syukur dalam hati. Terus ciptakan rasa sabar di dalam hati. Dan ciptakan tawakal dalam hati pula. Maka insya Allah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan bisa membuahkan hasil yang membuat kita bahagia. Baik, itu saja dari saya, Kang Mas lan Mbak Yu. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ucapan saya, perkataan saya ini menyinggung, menyakiti hati atau perasaan Kang Mas lan Mbak Yu. Mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Karena di sini saya tidak ada unsur untuk menggurui. Saya hanya memaparkan saja. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salam sukses.